Saat ini 2026 itu 15 program aksi kita investasikan, yang mana dari 15 program itu ada 7 poin yang terkait pemasyarakatan. Salah satunya peresmian ruang PKBM, Pusat Kegiatan Belajar Mengajar. Ini menjadi salah satu upaya dalam mewujudkan pendidikan kesetaraan bagi narapidana dan pengadilan, dan juga tadi kita lihat kegiatan pemenuhan sarana dan komunikasi bagi warga binaan melalui Waktensosmas. Ini sebagai merupakan bentuk zero kalimat pungli dan narkoba. Berbicara mengenai inovasi, itu adalah suatu terobosan kebutuhan secara cepat untuk mempermudah masyarakat maupun pengadilan memperoleh pelayanan. Yang pertama adalah Legal Clinic Collaboration (LCC). Ini dalam rangka memenuhi hak keadilan warga binaan, baik dalam tahanan terkait pemenuhan kebutuhan pelayanan hukumnya, mulai dari penyuluhan hukum, konsultasi hukum, kemudian pendampingan hukum, bantuan hukum, dan mediasi bagi warga binaan. Ini sudah bekerjasama dengan beberapa stakeholder, baik akademisi, kemudian pemerintah daerah, kemudian instansi yang lain, termasuk advokat dan sebagainya. Ini memenuhi kebutuhan hak keadilan mereka mengenai pelayanan hukum agar mereka mendapatkan pelayanan yang baik dan cepat untuk warga binaan. Kemudian juga 1 tahun saya melaksanakan tugas di sini, saya membuat salah satu inovasi program namanya Sapa Kasih, yaitu salam pantau kesehatan, keamanan, dan kebersihan. Jadi setiap hari para petugas lapas rutan itu saya wajibkan untuk mengunjungi kamar-kamar hunian warga binaan. Tujuannya apa? Kita harus meningkatkan program humanisme pada warga binaan. Mengunjungi kamarnya untuk memberikan sapaan, sekaligus memantau kesehatan warga binaan. Karena mohon maaf, kadang di dalam lapas rutan warga binaan meskipun sakit enggan untuk melapor petugas, enggan untuk berobat ke klinik yang ada di lapas rutan. Kemudian juga ada program morning meeting, yaitu setiap hari petugas setelah melakukan apel pagi itu wajib melakukan morning meeting tiap-tiap bagian atau tiap-tiap seksi. Tujuannya apa? Untuk mengontrol apa yang sudah dilakukan setiap bidang atau setiap seksi pada hari sebelumnya. Jadi pada hari ini misalnya morning meeting untuk melihat, mengevaluasi hari sebelumnya apa yang dilakukan, dan hari ini apa yang akan dilakukan, sehingga para kepala bidang kasihnya bisa mengontrol, bawahannya si A si B hari ini akan melakukan ini, kemarin melakukan ini, dan hari ini melanjutkan misalnya, atau hari ini melaksanakan kegiatan yang baru dan sebagainya. Kemudian juga ada program ini bahkan Menteri, Dirjen dan Kakangbil dan Kepala Subun makan bersama dengan warga binaan, nasi cadong, nasi jatah warga binaan untuk kalapas karutan itu termasuk Kakangbil, Pak Menteri punya, Pak Dirjen itu sekali-kali memakan makanan tersebut jatah mereka bersama-sama untuk mengetahui sampai sejauh mana tayangan makan yang diberikan oleh warga binaan pada sudah terpenuhi dengan baik. Saya merasa cukup berbangga hati bertugas di Sumatera Selatan, bukan hanya pada momen hari bakti pemasyarakatan saat ini saja yang memperoleh penghargaan. Tahun lalu pemasyarakatan Sumatera Selatan itu memperoleh peringkat terbaik bidang teknis pemasyarakatan seluruh Indonesia. Ya, itu sangat membanggakan bagi saya bertugas di sini ternyata bisa membawa Sumatera Selatan ini bisa memperoleh yang terbaik Sumatera Selatan. Itu pada kegiatan rapat koordinasi yang diserahkan oleh Menteri langsung pada saat itu. Dan pada tahun ini pada saat perayaan Hari Bakti Pemasyarakatan ke-62 yang dilaksanakan pada 27 April yang lalu, itu Sumatera Selatan itu memperoleh penghargaan yang sangat
luar biasa membanggakan dari saya. Ada 9 penghargaan yang diperoleh dari beberapa kategori. 6 terkait unit pelaksana teknisnya yang memperoleh penghargaan. Kemudian ada 3 terkait individu petugas-petugas yang mendapatkan memperoleh penghargaan secara nasional. Ya. Jadi ada 9, 1 Lapas Pasar Palembang itu memperoleh peringkat terbaik pertama terkait klinik yang ada di lapas sekarang. Jadi klinik terbaik. Kemudian untuk lapas perempuan kelas 2 Palembang itu memperoleh penghargaan peringkat kedua dari lapas terbaik seluruh Indonesia secara nasional. Kemudian lapas Muara Enim itu memperoleh peringkat ketiga dapur sehat terbaik, peringkat ketiga secara nasional. Kemudian lapas Pagar Alam ada pemenang pertama lomba cipta lagu. Wow. Dari masyarakat ya. Ternyata bakat seninya juga masih ada. Kemudian LPKA Palembang memperoleh pemenang kedua video pendek, yaitu pemasyarakatan perang melawan narkoba. Itu dibuat oleh teman-teman di LPKA. Alhamdulillah mendapatkan peringkat kedua. Kemudian petugas yang berinovasi itu ada 4 ya, petugas yang berjasa baik terkait aplikasi, pembuatan aplikasi Android itu Joshua Tegaman ini dari Papas kelas 2 Muara. Kemudian Suwarni dari LPKA Palembang peringkat kedua aplikasi Siani. Kemudian M Agung LPKA Palembang peringkat ketiga aplikasi Siani. Dan rupanya peringkat 2 dan peringkat 3 itu diambil oleh semua oleh LPKA seluruh Indonesia ini. Luar biasa kan. Kemudian yang terakhir adalah Khairil Anwar dari lapas kelas 2 Banyuasin itu peringkat pertama penggagalan penyelundupan. Wow. Jadi menurut saya ini sangat membanggakan bagi saya pribadi maupun dari kami pemasyarakatan, dan tentu ini membanggakan Sumatera Selatan. Berbicara masalah kendala, ini salah satu yang menjadi penyebab terkait kendalanya adalah tingkat overkapasitas hunian di Sumatera Selatan yang cukup tinggi, yaitu dari 7.360 kapasitas hunian di Sumatera Selatan itu isinya kurang lebih saat ini itu diisi oleh 15.360-an sekian. Coba bandingkan dari 7.360 itu isinya sekarang 15.300 sekian. Itu ada overkapasitas kurang lebih sekitar 106%. Ini kan cukup mengkhawatirkan, dan ini menjadi salah satu kendala. Karena tingkat hunian yang padat, tinggi kapasitas itu menjadi salah satu kendala baik dalam pengawasan yang dibandingkan dengan rasio petugas yang melakukan pengawasan itu sangat berbanding luar biasa berbanding. Di samping itu dalam rangka juga pembinaan. Jika berdosa besar, tentu pembinaan kita tidak bisa optimal. Kadang tidak bisa menyentuh semua pembinaan. Karena tempat yang tidak memungkinkan seperti lapas perempuan Palembang, aktivitas kegiatannya produktif sekali, tapi tempatnya cukup sempit. Pak mungkin sudah sedia sama. Padahal aktivitasnya cukup baik, sangat banyak kegiatan-kegiatan, tapi tempat aktivitas kegiatannya itu sangat sempit sehingga berjalan tapi tidak optimal ya, karena mungkin seluruh penghuni yang tidak bisa mengikuti dengan baik. Kemudian yang kedua, tantangan pemberantasan handphone secara ilegal yang dimiliki oleh menjadi salah satu kendala ya. Ini terkait salah satunya adalah terkait pemenuhan kebutuhan komunikasi kekeluargaan, tapi salah satunya juga bisa menjadi masalah.